Pak Maksi, masih bersama kami ya? Siap. Pak Maksi, tadi yang disampaikan oleh Pak Faisal, bagaimana memastikan tidak ada trade-off antara vaksinasi program pemerintah yang gratis dengan vaksinasi gotong royong atau mandiri? Ya, ya, baik Pak Sofi. Jadi saya kira apa yang disampaikan Pak Faisal itu memang sudah dipertimbangkan. Oleh karena itu, sekali lagi diharapkan dan memang harus vaksin yang akan disiapkan untuk vaksin gotong royong ini itu vaksin yang di luar vaksin pemerintah. Sehingga komitmen pemerintah di dalam kontrak dengan apa namanya trade atau perusahaan yang sudah ada kontrak untuk 5 jenis vaksin ini itu tidak akan terganggu. Itu juga dikhawatirkan benar kalau itu vaksin yang sama, ini akan mengganggu. Siapa dia bisa kontrol Oke. bahwa itu untuk vaksin gotong royong, untuk vaksin program gratis kan susah kita kontrol. Jadi itu saya kira salah satu kunci. Oke. Jadi kita akan atur dengan peraturan Menteri Kesehatan. Pak Rosan, adakah yang mungkin Pak Rosan khawatirkan dari proses vaksinasi pemerintah saat ini sehingga kemudian merasa perlu mengajukan keterlibatan swasta berupa vaksinasi mandiri di saat program vaksinasi baru dimulai? Ya, kita melihatnya vaksinasi gratis yang diberikan pemerintah kan itu kan tetap berjalan. Nah, ini kan kita hanya menambahkan suatu opsi, yaitu kembali lagi yang seperti tadi Pak Dokter Ari sampaikan, ini kan untuk mempercepat herd immunity. Jadi kalau pemerintah jalan, kemudian dunia usahanya, pengusahanya jalan, ya insya Allah itu kan bisa menjadi lebih cepat dan itu herd immunity bisa tercapai karena kita juga memang mikir lebih panjang lagi adalah kita melihat bahwa ini vaksinasi ini kan perlu dilaksanakan setiap tahun ini, bukan hanya tahun ini saja. Jadi kita mengantisipasi itu juga ke depannya. Menurut Anda yang paling kira-kira deh, kalau Anda prediksi yang paling masuk akal, kemudian swasta diberi izin untuk mengadakan vaksinasi mandiri itu kapan? Kalau misalnya tentunya subjek to dari BPOM menyetujui ya, kan sudah ada evaluasi dari BPOM. Begitu BPOM menyetujui, saya yakin dalam waktu sebulan 2 bulan kemudian kita sudah bisa melakukan impor. Oke. Pak Faisal, kalau kemudian pemerintah tidak berhati-hati, tadi Anda sudah memberikan warning, bedanya nanti pemulihan ekonomi untuk jangka panjang dengan jangka pendek. Kira-kira kalau saat ini di tengah kesulitan pengadaan vaksin, karena semua negara di dunia berebutan, kira-kira menurut Anda yang harus hati-hati dilakukan pemerintah apa supaya ketika nanti berjalan, pemulihan ekonomi itu bisa betul-betul sustain? Ya, kalau berbicara dalam konteks pemulihan ekonomi, ini berarti kuncinya adalah seberapa jauh kepercayaan daripada masyarakat dalam konteks ini adalah konsumen itu tadi ya. Kalau untuk pemulihan ekonomi, karena ini kan berbicara konsumsi, ya konsumsi. Kalau masyarakatnya percaya, ya ini dan distribusi lancar, ya kemudian itu banyak yang menerima dan efektif, ini kepercayaan bisa meningkat. Tadi hasil survei kan yang yakin baru kalau nggak salah 49% ya, dan ada sejumlah sekian persen itu yang masih takut, ragu-ragu, was-was dan sebagainya. Nah jadi ini penting kepercayaan konsumen ini dalam konteks pemulihan ekonomi. Nah sehingga yang perlu diperhatikan kalau kemudian permasalahan distribusi satu ternyata ada permasalahan di apalagi yang disediakan oleh pemerintah ya untuk yang menengah bawah, nah itu akan mengurangi kepercayaan lah ya. Kemudian kalau ada terjadi trade off tadi ya, atau kemudian ada yang ilegal masuk, mutunya tidak terkontrol begitu ya. Nah ini akan bisa dan terjadi kasus misalnya begitu. Nah ini akan mengganggu dari sisi kepercayaan walaupun dari sisi kita lihat dari sisi suplainya cukup misalnya begitu ya. Kemudian ada swasta juga yang membantu. Tapi at the end of the day ini kan adalah apa yang dirasakan oleh masyarakat ya. Oke. Gitu, ya. Pak Ari, kalau dari Anda, apa sih yang Anda wanti-wanti kepada pemerintah tentang program vaksinasi ini di tengah adanya wacana vaksinasi mandiri? Ya, ya pertama tadi terima kasih nih ya Pak Maksi sudah merubah sistem yang ada sekarang. Karena memang kebetulan itu terus terang saja tadi ya angka jumlah yang divaksin itu menjadi terganggu karena ada sistem yang didesain dari awal nampaknya akan berjalan lancar. Ternyata ketika semua orang mendaftarkan di dalam sistem tersebut akhirnya down. Jadi tapi saya mengapresiasi lah ada perubahan-perubahan. Karena sekali lagi misalnya saya sampaikan juga
residen ya dokter peserta pendidikan spesialis itu juga belum sebagian besar belum dapat. Kemudian kita juga berharap kan koasisten, koas itu juga dapat. Jadi artinya pertama memang yang harus dipastikan lagi tadi sistem ini berjalan dengan baik dulu distribusi ini. Jadi artinya ketika yang gratis ini berjalan smooth, mulus, oke, baru kita bicara soal mandiri. Karena jangan sampai nanti artinya begini, yang sebenarnya dia mendapatkan hak yang gratis, tapi karena yang gratis ini bertele-tele, mohon maaf, misalnya dalam tanda satu petik, nah ini ada yang mandiri, akhirnya mandiri menjadi pilihan, itu kan jadi masalah tentunya, jadi akhirnya. Nah satu hal lagi, saya rasa disinilah memang peran regulator. Sampai saat ini saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Badan POM. Ya, begitu ketatnya di dalam melakukan pengawasan terhadap obat-obatan, termasuk juga masalah vaksin ini. Jadi sekali lagi, semua vaksin-vaksin yang akan beredar, baik itu diusahakan oleh swasta atau apapun, memang harus benar-benar mendapatkan emergency use authorization dari Badan POM. Yeah. Dan proses di Badan POM juga seperti yang saat ini. Ada pakar-pakar yang menilai apakah memang vaksin tersebut mempunyai efikasi. Bahkan saya pernah menyampaikan pada suatu kesempatan, mestinya semua vaksin yang mesti beredar ini mesti uji klinik dulu di Indonesia. Tadi ini Sinovac udah, sekarang mau Pfizer. Uji klinik dulu, 1.000 pasien, 2.000 pasien gitu loh, sebelum beredar ke Indonesia. Ini yang saya wanti-wanti dari awal. Harus ada uji klinik dulu untuk vaksin-vaksin yang mau beredar. Ya itu kita pastikan bahwa vaksin itu aman untuk orang Indonesia gitu misalnya. Oke, Pak Maksi terakhir, ini ada kekhawatiran dari Irma Hidayana dari lapor COVID-19 muncul di kompas.id kemarin. Jangan sampai distribusi vaksinasi ini dilakukan dengan dasar-dasar, distribusi vaksinasi ini harus dilakukan dengan dasar-dasar medis dan epidemiologi, bukan kemampuan finansial. Bagaimana komitmen Kementerian Kesehatan untuk memastikan ini? Ya sekali lagi tentu dalam juga proses kita melakukan vaksinasi, ini untuk nakes kan memang harus tahap pertama karena mereka itu garda terdepan kita. Tapi ke depan, betul yang disampaikan tadi, kita akan melihat juga untuk timingnya. Timingnya tentu kita harus melihat kajian-kajian epidemiologi, positif rate tertinggi, sekarang bor rumah sakit tertinggi. Kita akan melakukan tentu timing ya di daerah dulu situ. Berdasarkan kajian-kajian epidemiologi itu tentu kita dahulukan, kita utamakan untuk melakukan vaksinasi di daerah-daerah itu. Saya kira itu saran juga bagus ya untuk seperti itu. Oke, terima kasih Pak Maksi, terima kasih Pak Ruslan, Pak Ari, dan juga Pak Faisal sudah meluangkan waktu untuk kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus, Anda berempat, kita ketemu lagi kapan-kapan. Selamat malam Bapak-Bapak.